Selamat datang di Dian Aritasari Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita telah belajar tentang bagaimana cara menggambar grafik atau menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan baik linear maupun kuadrat. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar tentang cara menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan dua variabel. Daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan dua variabel merupakan irisan dari daerah penyelesaian pertidaksamaan penyusunnya. Jadi, untuk menentukan daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan dua variabel, langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah menggambar atau menentukan daerah penyelesaian dari masing-masing pertidaksamaannya terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Gambarlah grafik sistem pertidaksamaan Y lebih besar atau sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3, Y lebih kecil atau sama dengan 5 dikurangi X. Untuk menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan, kita harus menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaannya terlebih dahulu. Jadi langkah pertama adalah kita menentukan atau menggambar daerah penyelesaian dari pertidaksamaan yang pertama, yaitu Y lebih besar atau sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3. Karena pertidaksamaannya merupakan pertidaksamaan kuadrat, maka langkah-langkah yang kita lakukan pertama adalah menentukan titik potong terhadap sumbu X terlebih dahulu, yaitu dengan cara mengganti nilai Y dengan 0. Kita tuliskan persamaannya, Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3, nilai Y kita ganti dengan 0 menjadi 0 sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3, atau jika kita balik posisi penulisannya menjadi X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3 sama dengan 0. Selanjutnya kita dapat memfaktorkan bentuk persamaan kuadrat menjadi yang pertama X kuadrat kita faktorkan menjadi bentuk perkalian X kali X. Selanjutnya kita mulai dari belakang, kita cari pasangan bilangan yang hasil kalinya 3, karena tanda di depannya plus maka jumlahnya 4. Jadi kita cari pasangan bilangan yang hasil kalinya 3 dan jumlahnya adalah 4. Pasangan bilangan yang memenuhi adalah 1 dan 3. Selanjutnya untuk menentukan tandanya, kita lihat koefisien dari X. Koefisiennya adalah negatif 4. Tanda yang memenuhi 1 dan 3 agar jumlahnya menjadi negatif 4, maka tanda yang sesuai adalah min dan min. Negatif 1 dan negatif 3 jika kita jumlahkan hasilnya adalah negatif 4. Berikutnya X dikurangi 1 sama dengan 0 atau X dikurangi 3 sama dengan 0, X min 1 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi X sama dengan plus 1 atau cukup kita tuliskan X sama dengan 1. Sedangkan X dikurangi 3 sama dengan 0, jika kita pindahkan min 3 ke ruas kanan menjadi plus 3, maka nilai X sama dengan positif 3 atau cukup kita tulis 3. Jadi garis Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3 memotong sumbu X di dua titik, yaitu di titik 1,0 dan 3,0. Berikutnya titik potong terhadap sumbu Y kita tentukan dengan cara mengganti nilai X dengan 0. Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3, nilai X kita ganti dengan 0 menjadi Y sama dengan 0 kuadrat dikurangi 4X, 4 dikali 0 ditambah 3, maka nilai Y sama dengan 0 dikurangi 0 ditambah 3 hasilnya adalah 3. Jadi garis tersebut memotong sumbu Y di titik 0,3. Berikutnya untuk persamaan sumbu simetri kita tentukan dengan rumus X sama dengan min B per 2A. Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3, maka nilai A atau koefisien dari X kuadrat adalah 1, nilai B atau koefisien dari X adalah negatif 4, sedangkan nilai C atau konstantanya adalah 3. Sumbu simetrinya X sama dengan min B per 2A sama dengan negatif, B nya kita masukkan negatif 4 dibagi dengan 2A, 2 dikali 1, hasilnya sama dengan negatif dari negatif 4 dibagi dengan 2 dikali 1, 2. Negatif, maka hasilnya adalah positif, 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Jadi persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 2. Selanjutnya untuk menentukan koordinat titik puncaknya dapat dilakukan dengan cara mensubstitusikan nilai X pada persamaan sumbu simetrinya ke dalam persamaan. Sumbu simetrinya adalah X sama dengan 2, maka persamaan Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3, nilai X kita ganti dengan 2 sehingga menjadi Y sama dengan 2 kuadrat dikurangi 4 dikali 2 ditambah 3. Y sama dengan 2 kuadrat 4 dikurangi 4 dikali 2 8 ditambah 3,
4 dikurangi 8 hasilnya adalah negatif 4. Negatif 4 ditambah 3, maka nilai Y sama dengan negatif 1. Jadi titik puncaknya adalah 2, negatif 1, di mana 2 adalah persamaan sumbu simetrinya dan nilai Y-nya adalah negatif 1. Selanjutnya kita gambarkan titik-titik yang sudah diketahui. Yang pertama adalah titik potong pada sumbu X, yaitu 1,0 dan 3,0. Kita gambarkan titiknya. Berikutnya titik potong pada sumbu Y adalah 0,3. Selanjutnya persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 2. Kita gambarkan garis X sama dengan 2. Dan yang terakhir adalah koordinat titik puncaknya adalah 2, negatif 1. X-nya 2, Y-nya negatif 1. Dari titik-titik yang sudah diketahui, kemudian kita hubungkan dengan garis lengkung atau kurva, membentuk kurva berbentuk parabola. Berikutnya, untuk menentukan daerah penyelesaiannya, kita pilih salah satu titik. Misalkan saya pilih titik yang berada di dalam parabola, yaitu titik dengan koordinat 2,2. Kita substitusikan ke dalam pertidaksamaan. Y lebih besar atau sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3. Nilai X kita ganti 2, nilai Y juga kita ganti dengan 2. 2 lebih besar atau sama dengan 2 kuadrat dikurangi 4 dikali 2 ditambah 3. 2 lebih besar atau sama dengan 2 kuadrat 4 dikurangi 4 kali 2, 8 ditambah 3. Maka 2 lebih besar atau sama dengan negatif 1. 2 lebih besar atau sama dengan negatif 1 bernilai benar. Karena titik yang kita substitusikan bernilai benar, maka daerah yang memuat titik tersebut merupakan daerah penyelesaiannya. Jadi daerah penyelesaian dari pertidaksamaan pertama adalah daerah yang berada di dalam parabola atau ditunjukkan dengan arsiran berwarna biru. Selanjutnya, kita menggambar daerah penyelesaian dari pertidaksamaan yang kedua, yaitu Y lebih kecil atau sama dengan 5 dikurangi X. Adapun langkah-langkah untuk menentukan daerah penyelesaiannya, yang pertama yaitu menentukan titik potong pada sumbu X dan sumbu Y. Untuk menentukan titik potong pada sumbu X, nilai Y kita ganti dengan 0 atau bagian yang memuat variabel Y cukup kita tutup, sehingga di ruas kiri, karena tidak ada nilainya, kita tuliskan 0 sama dengan 5 dikurangi X. Min X kita pindahkan ke ruas kiri menjadi plus, atau kita tuliskan X sama dengan 5. Jadi persamaan garis yang kedua memotong sumbu X di titik 5,0. Selanjutnya untuk menentukan titik potong pada sumbu Y, nilai X kita ganti 0 atau kita tutup bagian yang memuat variabel X, sehingga tersisa di ruas kiri Y, di ruas kanan 5, maka kita tuliskan Y sama dengan 5. Jadi persamaan garisnya memotong sumbu Y di titik 5,0. Berikutnya kita hubungkan kedua titik tersebut dengan garis lurus, diperoleh garis dengan persamaan Y sama dengan 5 dikurangi X. Untuk menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaannya, kita uji salah satu titik. Misalkan di sini saya ambil titik 2,1, nilai X-nya adalah 2, sedangkan nilai Y-nya adalah 1. Saya masukkan ke dalam pertidaksamaannya, Y lebih kecil atau sama dengan 5 dikurangi X, nilai Y diganti dengan 1, lebih kecil atau sama dengan 5 dikurangi nilai X-nya kita ganti dengan 2, 1 lebih kecil atau sama dengan 3, 1 lebih kecil atau sama dengan 3 bernilai benar. Karena hasil substitusi titik tersebut bernilai benar, maka daerah yang memuat titik 2,1 termasuk dalam daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan kedua. Sehingga daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan kedua adalah daerah yang ditandai dengan arsiran berwarna merah. Selanjutnya, yang dimaksud dengan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan dua variabel adalah irisan dari daerah penyelesaian pertidaksamaan penyusunnya. Jadi daerah penyelesaiannya adalah irisan dari daerah berwarna biru dan daerah berwarna merah. Atau dapat dikatakan bahwa daerah penyelesaiannya adalah daerah yang berwarna ungu, yang ditunjukkan dengan tanda panah sebagai berikut. Selanjutnya, perhatikan contoh berikut. Misalkan diketahui dua buah pertidaksamaan. Pertidaksamaan pertama berupa pertidaksamaan kuadrat, sedangkan pertidaksamaan kedua berupa pertidaksamaan linear. Jika daerah penyelesaian dari pertidaksamaan pertama ditandai dengan daerah berwarna merah dan pertidaksamaan kedua daerah berwarna biru, di manakah daerah penyelesaiannya? Dapatkah kalian menentukan daerah penyelesaiannya? Ya, daerah penyelesaiannya adalah daerah bernomor 3.
Berikutnya, jika daerah penyelesaian dari pertidaksamaan pertama adalah daerah berwarna merah, sedangkan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kedua adalah daerah berwarna biru, dapatkah kalian menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaannya? Ya, daerah penyelesaiannya adalah daerah bernomor 1. Selanjutnya, perhatikan daerah penyelesaian dari dua pertidaksamaan berikut. Di manakah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaannya? Ya, daerah penyelesaiannya adalah daerah bernomor 2 atau 5, atau gabungan dari daerah 2 dan 5. Berikutnya, misalkan daerah penyelesaian pertidaksamaan pertama adalah daerah berwarna merah, daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kedua adalah daerah berwarna biru. Di manakah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaannya? Ya, daerah penyelesaiannya adalah daerah bernomor 4. Jadi, inti dari penjelasan ini adalah daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan merupakan irisan dari daerah penyelesaian pertidaksamaan penyusunnya. Demikian pembahasan untuk cara menggambar grafik daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan dua variabel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.